Ada satu film judulnya Mid-90s. Ini adalah sebuah cerita yang coming of age ya. Jadi remaja banget gitu. Menceritakan seorang anak laki-laki ya. Usianya tuh kayak usia-usia SD atau SMP gitulah. Dia tinggal di era di tahun 1990-an gitu ya. Pertengahan 1990-an. Dan dia ini namanya Stepi. Dia tinggal sama keluarga kecilnya gitu ya. Dengan seorang single mother dan kakaknya yang sering membuli dia gitu. Jadi nggak akrab nih adik kakak. Dan ibunya yang single mother ini kayak semacam berusaha untuk kayak menjaga kestabilan keluarga kecil mereka gitu. Walaupun memang susah banget ya single mother dengan dua anak laki-laki gitu. Ini adalah sebuah cerita yang dihadirkan sama film berjudul Mid-90s yang disutradarai oleh Jonah Hill. Nah, ceritanya nih kayak kita tuh ngeliatin si Stepi-nya ini ya, si anak muda ini, si anak kecil ini, bagaimana dia merasa terkungkung, merasa kayak semacam tidak diterima di dalam rumahnya sendiri karena sering dibully gitu ya sama abangnya gitu ya. Bahkan dibulinya tuh dipukul gitu. Sampai memar-memar gitu. Dan akhirnya si Stepi yang ya baru mau beranjak dewasa ini kayak semacam mencari pelarian gitu, mencari jati diri. Dan pada suatu hari akhirnya si Stepi ini melihat ada sekumpulan anak-anak skateboard gitu ya, lagi main skateboard nih di pinggiran jalan gitu lah, di trotoar di depan ruko gitu di Los Angeles gitu ya. Ini ceritanya di Los Angeles ya. Nah, setelah menemukan sekumpulan anak-anak yang main skateboard, akhirnya si Stepi ini kayak berusaha pengen gabung ke mereka gitu, pengen gabung. Ya walaupun pada akhir ya di film ini digambarin bahwa Stepi ketika gabung ke anak-anak skateboard ini akhirnya dia kayak terjerumus dalam ya minum-minuman, terus obat-obatan gitu ya. Cewek dan lain sebagainya lah, itu digambarkan seperti itu komunitas skateboard di Los Angeles di tahun pertengahan 90-an gitu. Dan menariknya gitu ya, si Stepi ini digambarkan sebagai sosok remaja ketika dia gabung ke komunitas skateboard. Dia tuh digambarin kayak quote unquote gitu ya, merasa tertekan bahwa dia nih harus keren, dia nih harus ya keren lah gitu ya, mencari jati diri sebagai seperti layaknya anak remaja yang baru beranjak remaja gitu ya, baru beranjak dewasa. Dia ingin terlihat keren, dia ingin terlihat cool, dia ingin terlihat bahwa dia diterima gitu sama kelompok skateboard itu gitu. Dan menurut gua film yang disutradari sama Jonah Hill ini ya walaupun durasinya cuma 84 menit, menurut gua mampu menangkap esensi anak-anak skateboard di pertengahan tahun 90-an gitu, tanpa harus memunculkan dialog-dialog yang filmis gitu ya, dialog-dialog yang film banget. Jadi nih kalau lu tonton film Mid-90s ini, dialog-dialognya nih khas remaja, raw banget gitu ya, apa adanya banget gitu, nggak dibuat-buat dialognya. Dan itu yang gue suka dari film Mid-90s ini. Dan secara visual gitu ya, secara kamera juga enak banget gitu. Lu seakan nonton film dari dari kaset atau video VHS gitu, PHS gitu lah zaman dulu tuh. Terus juga rasio filmnya nih 4:3 kalau nggak salah. Kalau sekarang kan panjang gitu ya. Mid-90s itu walaupun rilisan tahun 2018 kalau nggak salah, gue lupa, coba gue cek. Iya, rilisan tahun 2018, tapi dia karena mengusung tema Mid-90s, pertengahan tahun 90-an gitu ya, jadi nih rasionya juga dibikin 4:3, gokil. Itu yang gue suka, visualnya, rasionya, dan juga dialognya yang tidak berusaha untuk filmis banget gitu. Jadi kayak obrolan sehari-hari, obrolan anak skateboard yang biasa gitu, yang nggak ada kata-kata mutiara dan lain sebagainya. Itu yang gue suka dari film itu. Tapi anyway, selain beberapa hal yang tadi gue sebutkan tadi, beberapa hal yang gue suka dari film Mid-90s, ada beberapa hal yang ya agak gue kurang suka. Kayak semacam misalnya plotnya tidak terlalu kuat ya. Jadi lu seakan-akan melihat film Mid-90s ini kayak slice of life gitu ya, potongan-potongan kehidupan yang dijadiin satu menjadi sebuah film. Karena tidak ada plot yang begitu kuat gitu, yang ya seperti formula film pada umumnya gitu ya. Si karakter apakah dia berhasil atau tidak gitu menggapai tujuan di akhir film. Tapi anyway, menurut gue sih si Stevi akhirnya ya berhasil. Dia punya teman, dia diterima di sebuah kelompok skateboard. Ya itu sih menurut gue berhasil ya. Tapi memang ada beberapa kritikus gitu yang bilang bahwa plotnya tidak terlalu kuat. Ya oke, gue setuju tidak terlalu kuat, tapi lumayan lah kalau menurut gue lah ya, 50-50 lah ya.
Terus yang kurang juga di film ini, di film mid-90s ini ada kayak semacam glorifikasi perlakuan-perlakuan negatif. Jadi kalau lu nonton film mid-90s, lu akan melihat banyak sekali adegan-adegan yang destruktif gitu ya, hancur gitu ya, ngobat lah, ngobam ya, mabok gitu ya, dan lain sebagainya, minum-minuman gitu. Dan semacam dan seperti glorifikasi, jadi kayak semacam oh ini nggak apa-apa kok gitu ya, remaja melakukan hal ini hal itu nggak apa-apa kok. Nah itu bisa dibilang glorifikasi, dan menurut gue ini emang harus BO ya, maksudnya bimbingan orang tua banget nih kalau nonton film mid-90s ini. Terus karakter perempuan di film mid-90s ini kurang diperhatikan, kayak semacam si emaknya ya, si ibunya ini yang single mother tidak terlalu di explore dengan lebih deep gitu ya, dengan lebih dalam bagaimana sih si single mothernya ini punya kayak kegelisahan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Ya digambarkannya cuma secara permukaan aja, tapi nggak terlalu deep gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seakan film ini ya maskulin banget. Ya memang ya skateboard, walaupun ada perempuan juga yang main, tapi memang di film ini ya maskulin banget lah filmnya. Nah kalau gue lihat ratingnya di IMDb itu 7,3 dari 10, gede gitu kan, mid-90s. Terus di Rotten Tomatoes tuh dia dapat 80%. Dan terakhir sebelum gue tutup video ini, film berjudul Mid-90s yang disutradarai oleh Jonah Hill ini cocok banget buat lu yang memang suka film-film bergaya indie, bergaya slice of life, dan atau mungkin di antara lu semua udah pernah nonton film-film kayak semacam Boyhood, terus Lady Bird gitu ya, dan juga The Florida Project. Itu tuh 3 film yang gue sebutkan itu kalau lu udah nonton dan lu suka, lu pasti akan suka sama film Mid-90s ini. Mungkin segitu aja video gue kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Kita bahas film lagi, thank you.